Halo teman-teman, ini adalah podcast perdana kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Dika, anggota bidang jaringan komunikasi Lingkar Penas Manes 2019-2020. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai polemik COVID-19 dan dampaknya kepada pelajar di Indonesia. Tahukah teman-teman apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember tahun 2019. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Gejala yang paling umum dari COVID-19 adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Dalam kasus lebih lanjut, pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Gejala-gejala ini biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap yang menyerang sistem imun tubuh. Tahukah teman-teman, COVID-19 ini sangat mudah menyebar. Penyakit ini dapat menyebar ke orang lain melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut dari orang-orang yang terjangkit COVID-19. Contohnya saat mereka batuk atau bersin. COVID-19 ini juga hingga pada permukaan benda-benda yang disentuh oleh orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting untuk kita menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Selain itu, pemerintah juga menghimbau kita untuk melakukan physical distancing dengan di rumah aja. Nah teman-teman, sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai sebuah pandemi oleh WHO, tentunya program physical distancing ini menyebabkan berbagai pro kontra dan dampak tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Maka dari itu, yuk kita dengarkan materi dari Abdul Gilang Tawakal selaku Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Keilmuan Lingkar Penas Manes 2019-2020 tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Hai teman-teman semua, apa kabar di tengah-tengah pandemi? Sesuai yang telah disebutkan oleh Dika, kami akan mengkaji lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 bagi pelajar di Indonesia. Bersama kita ketahui, semenjak pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk work from home, learning from home, dan praying from home, maka bukan hanya sektor ekonomi, politik, dan sosial yang terkena imbasnya. Akan tetapi, sektor pendidikan pun turut terkena dampak yang cukup signifikan atas program tersebut. Menilik dari pandangan pelajar di Indonesia, belakangan ini tidak sedikit siswa-siswi yang mengutarakan pendapatnya mengenai program learning from home ini. Di antaranya, siswa-siswi merasa tertekan karena harus segera menyesuaikan dengan sistem learning from home yang notabene masih belum efektif. Siswa-siswi juga merasa terbebani dengan tugas yang menumpuk dan terkadang menyita waktu di rumah. Ada pula yang mengeluh waktu pengerjaan tugas sangat singkat, sedangkan tugas yang diberikan tidak sedikit. Bahkan ada siswa-siswi yang merasa tugas yang diberikan kepada mereka tidak relevan dengan pembelajaran atau materi yang seharusnya. Sehingga para siswa ini merasa jenuh dan kurang semangat dalam mengikuti sistem learning from home. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah regulasi seperti learning from home ini? Dalam mengatasi kejenuhan siswa, sebaiknya pemerintah memberikan penekanan khusus kepada tenaga pendidik bahwa mereka harus memberikan suasana yang berbeda dan lebih interaktif kepada siswa di rumah. Karena tentunya sistem belajar di sekolah dan online sangat berbeda. Dan secara psikologis, pembelajaran online memiliki potensi penyerapan materi lebih kecil daripada saat siswa belajar di dalam ruang kelas. Selain itu, yang harus mereka berikan adalah pembelajaran online, bukan hanya tugas online. Dan saat mengadakan pembelajaran online atau virtual dengan media belajar seperti Google Classroom, Kuiper, Ruang Guru, maupun Zoom, mereka tidak harus selalu memberikan tugas baru setiap selesai kelas.
karena para siswa-siswi tersebut sejatinya juga membutuhkan waktu untuk memahami dan mempelajari kembali pembelajaran yang diberikan. Tugas yang diberikan pun harus memiliki tujuan yang jelas dan batas pengerjaan serta pengumpulan yang jelas, agar siswa-siswi tidak terbebani dengan jadwal yang terlalu padat. Di sisi lain, siswa-siswi pun harus pintar beradaptasi dengan sistem learning from home yang baru ini. Salah satunya yang dapat mereka lakukan ialah dengan menciptakan ruang belajar sendiri yang nyaman di rumah masing-masing. Selain ruang belajar yang nyaman, suasana yang nyaman pun sangat diperlukan dalam learning from home, dan tentunya diikuti dengan membuat jadwal belajar yang pas dan sesuai dengan situasi di rumah. Nah, seperti itulah teman-teman, hasil dari pengkajian LPS saat ini. Kemudian, kami juga akan membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah kami pilih dari direction message atau DM teman-teman yang masuk ke official akun Instagram Lingkar Penas Manes terkait tema kali ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah program BDR atau belajar dari rumah yang dilaksanakan oleh Distrik Sulsel sudah efektif dan efisien? Pertanyaan kedua, bagaimana sih tips dan trik menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah? Dan yang terakhir, apakah keputusan Kemendikbud terkait peniadaan UNBK 2020 sudah tepat? Yuk kita dengarkan jawaban pertanyaan teman-teman dari hasil pengkajian kami. Nah, teman-teman, sekarang saya akan mencoba menjabarkan jawaban dari pertanyaan teman-teman dari hasil pengkajian kami. Untuk pertanyaan pertama, apakah program BDR atau belajar dari rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan sudah efektif dan efisien? Berbicara mengenai efektivitas, tentunya belajar dari rumah adalah program yang sangat cocok diterapkan pada masa pandemi ini. Terlebih lagi, pemerintah mengimbau masyarakatnya untuk melakukan physical distancing didukung dengan program pembatasan sosial berskala besar di Sulawesi Selatan. Maka, dengan adanya pembelajaran dari rumah masing-masing secara online, siswa-siswi tidak perlu menambah resiko penularan COVID-19 dengan tetap memaksakan datang ke sekolah. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah tingkat efisien atau tidaknya sistem BDR yang telah diterapkan sampai hari ini. Dan hal ini dapat kita ulas lebih jauh jika kita mengamati strategi belajar di rumah yang diterapkan oleh masing-masing sekolah maupun para tenaga pendidik. Belakangan ini, bermunculan berbagai kontradiksi dari para siswa terkait sistem BDR ini. Menurut mereka, program belajar dari rumah ini menekan mereka dengan tugas yang membebani mereka karena lebih banyak daripada porsi pemberian tugas yang biasanya mereka dapatkan. Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, tenaga pendidik harus proaktif dan kreatif agar bisa menggelar kegiatan belajar mengajar daring yang sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Maka dari itu, seharusnya para tenaga pendidik memperhatikan strategi belajar yang akan mereka terapkan agar para siswa-siswi tidak merasa jenuh dan terbebani. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Khusus untuk para pendengar podcast LPS Perdana ini, kami akan memberikan tips and trik menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah ala LPS. Yang pertama, tentukan spot atau tempat di rumah kalian yang paling cocok ditempati sebagai ruang belajar. Biasanya tempat ini adalah tempat yang bersih, aliran listrik mudah didapatkan, akses jaringan yang lancar, minim terdengar suara dari luar, pencahayaan yang cukup dan tidak mengganggu aktivitas keluarga lainnya. Setelah kalian menentukan ruangan tersebut, mulailah menghias ruangan kalian dengan kreatif dan tidak berlebihan dengan gaya kalian masing-masing, agar kalian lebih nyaman belajar di ruang tersebut. Beberapa orang juga menyediakan cemilan dan minuman untuk pengisi waktu luang di saat perut lapar. Tapi hal ini tidak berlaku untuk teman-teman yang muslim karena sedang melaksanakan ibadah puasa. Setelah basecamp belajar kalian siap, kalian juga harus membuat jadwal belajar sendiri yang sesuai dengan kegiatan selingan kalian di rumah. Jangan sampai teman-teman melupakan waktu ibadah, berbuka puasa, atau makan dan membantu orang tua di rumah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pandangan LPS terkait keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meniadakan ujian nasional 2020. Seperti yang telah kita ketahui bersama,
Pemerintah memutuskan untuk meniadakan ujian nasional di tahun 2020 ini karena pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia. Peniadaan UN ini menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pembatasan sosial menangani COVID-19. Jika kita melihat sedikit lebih jauh, kita juga dapat menyimpulkan bahwa dewasa ini, fungsi UN sudah tidak lagi relevan. Hal ini didukung oleh statement Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim yang mengatakan bahwa kedudukan, tujuan, dan fungsi UN sekarang ini sudah tidak relevan, terlebih di tingkat SMA maupun MA. Mengapa demikian? Karena UN SMA tidak lagi bermanfaat secara praktis untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Sebab untuk masuk PTN bukan dengan nilai hasil UN, melainkan melalui jalur undangan atau SNMPTN dan tes UTBK. Selain pada jenjang SMA, tingkat SD dan SMP pun memiliki alasan yang serupa. Karena untuk masuk SMA dan SMP sekarang ini sudah diterapkan sistem PPDB zonasi. Maka dari itu, UN bukan lagi satu-satunya parameter prestasi siswa. Prestasi siswa juga dapat diukur dari prestasi akademik lainnya maupun prestasi non-akademik. Di sisi lain, dengan ditiadakannya UN 2020, para pejuang PTN dapat lebih fokus menyiapkan diri untuk tes UTBK. Senada dengan hal tersebut, pemerintah sampai sekarang belum mengeluarkan program pengganti UN yang solutif serta universal. Kemendikbud hanya menyarankan hasil pengkajiannya bahwa ujian sekolah berbasis nasional dapat digunakan sebagai pengganti UNBK. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara daring. Baiklah, itulah tadi hasil kajian kami terkait polemik COVID-19 dan dampaknya bagi pelajar di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast perdana kami. Pantau terus kegiatan menarik dari LPS melalui official account Instagram @lingkarpenasmanes dan channel YouTube Lingkar Penasmanes. See you next time, bye!